这就是天罚山脉吗？好，你已拜入圣宗，成为外门弟子。我宗建于天罚山脉中不久，即为天罚山脉3大宗门之首。有些东西需要我用生命去守护。预估了孩子将在25年之后才出世，而这些年，我身为鸿蒙至尊，你本就是这样一个为世人谋太平的大人物。霞儿，拜见师父师娘。乖霞儿，到师娘这儿来。我怎么回事？你知道你在干什么吗？Hey halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Amin. Dan dalam video kali ini saya akan kembali membawakan sebuah film Donghua yang berjudul Against the Sky Supreme, yang mana ini merupakan episode lanjutan dari part sebelumnya yang akan saya bahas kali ini. Tapi tak perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja simak alur cerita filmnya. Dan setelah sebelumnya Tan Yun dan Mu Mengyi jatuh dari ketinggian akibat menghindari sebuah serangan fatal dari Murong, hingga kemudian Murong menyusul mereka ke bawah dan kemudian ia yang mengira bahwa Tan Yun telah mati, dan lalu untuk menutupi mayatnya ia menggunakan bongkahan batu raksasa. Mu Mengyi yang melihat bahwa Tan Yun telah mati, kemudian ia berniat untuk membalaskan kematiannya atau membalaskan dendamnya pada Murong karena Tan Yun sudah menyelamatkannya dari Murong, dan juga karena Tan Yun telah menyelamatkannya dengan mengorbankan keselamatannya sendiri. Namun tiba-tiba dengan suara yang lirih Tan Yun kemudian memanggil-manggil nama Mu Mengyi, yang ternyata Tan Yun masih hidup meski sebenarnya ia sedang terluka parah. Dan karena itu ia benar-benar bisa mati jika saja tadi Murong berniat untuk menyerangnya kembali saat ia terkapar tak berdaya. Dan ternyata ia yang terdiam dan tak bergerak saat terhimpit bongkah batu tersebut adalah karena ia pura-pura mati agar Murong tak menyerangnya kembali. Dan kemudian ia pun berniat untuk membalaskan dendamnya pada Murong atas kelakuannya kali ini. 太原，你安心的去。会死呢。 Setelah beberapa waktu berlalu, efek dari serangan Murong kini benar-benar bereaksi dengan Mu Mengyi yang tiba-tiba lemas tak berdaya dan perlahan ia mulai kehilangan kesadaran. Tak berpikir panjang kemudian Tan Yun membawa Mu Mengyi ke dalam sebuah goa untuk menyelamatkannya dan agar ia terbebas dari efek racun yang Murong lancarkan di episode sebelumnya. Namun tiba-tiba, efek dari racun tersebut bereaksi dengan begitu kuat hingga kemudian Mu Mengyi seolah terangsang hingga ia pun dengan ganasnya mencium Tan Yun. Meskipun sebenarnya ia melakukan itu tanpa sadar atau di luar kendalinya, kemudian Tan Yun yang mempunyai naluri pria sejati, ia pun kemudian tak berpikir panjang dan hendak menikmati tubuh Mu Mengyi yang ia katakan sangat cantik. Namun ternyata Mu Mengyi masih sedikit menguasai kesadarannya dan ia memohon agar Tan Yun tak menikmati tubuhnya. Tan Yun pun kemudian meminta maaf karena telah hilaf, yang kemudian dengan menangis Mu Mengyi mengatakan hal yang cukup menyedihkan tentang keluarganya agar Tan Yun merasa iba padanya. Tan Yun pun mengatakan jika saja sampai ia melecehkan Mu Mengyi, maka ia sama saja dan tak ada bedanya dengan Murong. Kemudian ia pun hendak bertindak cepat, tepat dan sigap karena ia takut racun yang menginfeksi Mu Mengyi semakin menyebar dan membuatnya terbunuh. “求你不要针对我，求你不要。”大师弟，对不起，我刚才一时冲动。求你，我要活下去报仇。 Dan yang sudah seperti kita tahu bahwa Tan Yun memiliki jiwa Supreme Hongmeng yang sangat kuat dengan berbagai ilmu dan juga pengalamannya. Ia pun kemudian mengobati Mu Mengyi dengan segenap kekuatannya yang telah dibekalkan oleh Hongmeng. Yang tentu saja racun itu dengan mudah Tan Yun keluarkan dari tubuh Mu Mengyi, yang kemudian Mu Mengyi bisa sedikit lebih menguasai dirinya hingga kemudian ia tersadar sejenak. Tak lama kemudian tibalah binatang roh yang dengan kedatangannya tersebut membuat Tan Yun sedikit merasa kesal. Hingga dengan kekuatan yang ia punya kemudian semua binatang tersebut ia usir hingga tak mengganggunya kembali. Dan Tan Yun bergumam dengan mengatakan ia tak akan memberitahu Mu Mengyi tentang bagaimana cara ia mengobatinya dan tentang bagaimana cara ia mengeluarkan racun dari tubuhnya.
Dan alasan Tan Yun melakukan itu adalah karena Tan Yun takut jika nantinya Mu Mengyi berhasil mengetahui tentang kekuatan Hong Meng yang ia kuasai. Kemudian ia pun kembali mengobati kaki Mu Mengyi yang terluka. Dan setelahnya ia mengatakan jika saja lelaki lain yang sedang bersama Mu Mengyi kali ini, pasti lelaki lain tersebut telah melecehkan Mu Mengyi. Dan ia pun berpikir bahwa kecantikan dan keindahan tubuh Mu Mengyi sangat-sangat menggoda imannya. Mu Mengyi kemudian sadar dari pingsannya dengan kebingungan dan seolah ia melupakan beberapa kejadian yang telah kita lihat tadi. Tan Yun pun menjelaskan dengan rinci tentang semua kejadian tadi agar Mu Mengyi tak lagi merasa kebingungan. Mu Mengyi mengatakan bahwa ia kini sangat lemas dan Tan Yun pun menjawabnya dengan mengatakan itu merupakan hal yang wajar mengingat bahwa racun yang tadi Tan Yun keluarkan cukup banyak dan pastinya itu menguras energi dari tubuh Mu Mengyi. Mu Mengyi kemudian mengatakan ia akan membalaskan dendamnya pada Morong karena kelakuannya tadi. Dan ia mengatakan bahwa Morong melakukan itu adalah karena ia berasal dari keluarga yang cukup disegani dan ia seolah mempunyai backingan jikalau ia sampai terlibat dengan suatu masalah. Dan jika saja Morong melihat Tan Yun kembali, bisa saja kemudian ia akan berniat untuk membunuh Tan Yun. Apalagi dikatakan bahwa Morong menempati peringkat ke-10 daftar naga dan karena itu Mu Mengyi pun harus menyuruh Tan Yun untuk selalu berhati-hati. Tak berhenti di situ saja, kemudian Mu Mengyi kembali menjelaskan tentang beberapa keluarga Morong yang dikatakan cukup kuat, berkuasa dan sangat disegani. 穆师姐，你醒了，我把你带到了这个山洞歇息。你的裙子后，我恰巧在山谷中找到了一些解毒的灵药。对不起，是我连累你了。之前听你们对话，慕容坤好，除了背景深厚外，本身也在万门潜龙榜，你今后一定要小心行事。龙榜第9有多强？但凡进榜者，都绝非泛泛之辈。 Tan Yun kemudian menanyakan tentang Liu Rulong. Kemudian disusul dengan jawaban dari Mu Mengyi yang mengatakan bahwa ia merupakan orang yang berbahaya dan ia mengharuskan Tan Yun untuk selalu berhati-hati. Namun Tan Yun berniat menghancurkan Liu Rulong yang sebelumnya telah berani mengancam keluarganya di episode sebelumnya. Dan karena dikatakan waktu sudah cukup malam, mereka pun memutuskan untuk tidur dan beristirahat untuk memulihkan diri dari berbagai hal yang telah mereka lalui tadi. 你可认得柳如龙？ 听说此人年幼排名第3，实力极强。他父亲想血洗我谭家，却被我反杀了。你先歇息吧。Singkat cerita, pagi pun tiba dan Tan Yun tiba-tiba memberikan seekor ikan bakar untuk Mu Mengyi sebagai sarapan. Dan karena terlihat Mu Mengyi cukup sungkan, Tan Yun pun langsung menyodorkan ikan tersebut pada tangan Mu Mengyi. Karena Tan Yun sudah menganggap mereka layaknya sepasang teman yang sudah seharusnya untuk saling berbagi. Mu Mengyi pun kemudian memakan ikan bakar tersebut yang kemudian ia teringat akan kebersamaannya bersama sang ibu yang pernah ia lalui dahulu. Ia pun terlihat sedih setelah mengingat hal tersebut yang kemudian ia pun menangis. Mu Mengyi kemudian mengatakan ikan bakar buatan Tan Yun enak dan ia menjelaskan bahwa ia menangis adalah karena ia mengingat tentang masa-masa indah bersama ibunya dahulu. Yang kemudian mereka pun berniat untuk pergi dari gua untuk menuju ke sekte suci Huangfu. Namun karena tubuh Mu Mengyi sangat lemah, ia pun terlihat sangat lemas untuk berjalan hingga Tan Yun berniat untuk memapah Mu Mengyi. Namun terlihat Mu Mengyi seolah sangat malu akan hal tersebut. Namun Tan Yun tak mau mengambil resiko dan memilih untuk memapah Mu Mengyi agar keadaannya tak bertambah buruk. 大美女，你调皮归调皮，但我皇室里自然要比别人做得更好，明白吗？那个，我只是……是，你的烤鱼真的很好。你身子弱，脚又受了伤，还是我扶你吧。你人很好，就是太固执了。你还想回圣宗吗？ Sesampainya di luar gua, kemudian Tan Yun mengeluarkan hewan roh atau hewan yang ia gunakan sebagai kendaraannya untuk menuju ke sekte suci Huangfu. Di atas udara kemudian Tan Yun berkultivasi untuk menyerap aura langit dan bumi. Kemudian Tan Yun menjelaskan tentang metode kultivasinya yang dikatakan cukup unik dan berbeda dengan kebanyakan orang tersebut kepada Mu Mengyi.
Namun sudah pasti Tan Yun tak akan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut, karena seperti yang sudah kita tahu itu merupakan teknik yang Supreme Hongmeng kuasai dan Tan Yun tinggal mengumpulkan kembali semua kekuatannya tersebut. Beberapa waktu berlalu kemudian tibalah mereka di depan gerbang sekte suci Huangfu yang selama ini mereka tuju. Terlihat bahwa sekte tersebut terletak di antara gugusan gunung yang menjulang tinggi dan tersusun rapi di atas beberapa gunung tersebut. Yang ketika mereka mendarat, beberapa murid sekte suci Huangfu keheranan setelah mereka melihat Mu Mengyi dibawa dan dipapah oleh Tan Yun. Dan alasan mereka keheranan akan hal tersebut adalah karena senior mereka yaitu Mu Rong sangat menyukai Mu Mengyi dan Tan Yun mereka anggap cukup berani dengan menggendong Mu Mengyi di pangkuannya. 师生们，不要着凉了。我偶然间得到了这部功法，先修炼，我不打扰你了。这小子是谁啊？他竟然抱着穆师姐，慕容师兄认定的女人。 Mu Mengyi kemudian menjelaskan tentang diakon yang bertanggung jawab untuk memberikan token identitas pada setiap murid baru di sekte suci Huangfu. Dan kemudian masuklah mereka berdua ke dalam diakon tersebut untuk membuat kartu anggota agar Tan Yun bisa resmi menjadi murid sekte suci Huangfu. Seorang tetua pun menyambut kedatangan mereka dan tetua tersebut kemudian menanyakan keadaan Mu Mengyi dan Mu Mengyi menjelaskan pada tetua tentang hal tersebut. Kemudian Mu Mengyi pun mengenalkan Tan Yun pada tetua tersebut dan mengatakan bahwa Tan Yun lah yang lolos dari semua seleksi dan berhak menyandang murid sekte. Dan kemudian tetua tersebut membuat kartu identitas guna memasukkan dan menjadikan Tan Yun sebagai murid resmi sekte suci Huangfu. Dan si tetua mengatakan bahwa agar Tan Yun membawa kemanapun kartu tersebut karena kartu tersebut terhubung dengan jiwa Tan Yun dan mereka bisa melihat Tan Yun dimanapun dan kapanpun ia berada. 弟子穆梦忆见过代指示，弟子从允星城返回途中出了点，还是允星城选拔胜出的谭云。宗的弟子，本指示便有制作生命的，我们可随时通过相应的生命。 Dan karena Tan Yun telah resmi menjadi murid sekte suci Huangfu setelah berbagai ujian yang ia lalui, kemudian sang tetua mengirim mereka berdua ke alam rahasia Huangfu, yaitu dengan memasuki pintu rahasia yang mungkin saja hanya bisa dibuka oleh tetua tersebut. Dan kemudian sampailah mereka di alam rahasia Huangfu. Tan Yun pun kemudian seolah seketika mengagumi tempat tersebut, yang kemudian Mu Mengyi menjelaskan beberapa tempat yang kita lihat guna memberitahu Tan Yun tentang tempat mereka berlatih yang dikatakan bahwa masih jauh ke selatan. 那本指示现在送你们。 皇甫圣宗果然不愧是古老宗门，莫非那里就是我们修炼的地方？ 那最高的山峰便是圣门所在。外门弟子要再往南，去那里。 Namun sayangnya episode Against the Sky Supreme berakhir di sini guys. Dan lanjutannya akan saya bahas pada episode berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah agar tak ketinggalan dari alur cerita Donghua-Donghua yang tadi kita lihat ataupun series dari Donghua-Donghua lainnya. Seperti biasa terima kasih dan juga matur sekalangkong.